kembali lagi kita bersama Revol Official Channel. Pertanyaan yang akan kita jawab dalam video ini adalah, mengapa pendidikan politik untuk pemula penting? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar. Dan saat ini demokrasi Indonesia itu berada pada posisi cacat. Posisi demokrasi Indonesia itu berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Menurut The Economic Intelligence Unit, pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 179 negara di dunia. Indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2020 ini berada pada angka terendah semenjak 14 tahun terakhir. Nah, kenapa terjadi penilaian yang begitu rendah terhadap demokrasi di Indonesia? Kenapa terjadi penilaian yang rendah terhadap demokrasi di Indonesia? Penyebabnya adalah data untuk melihat indeks demokrasi ini berasal dari penilaian yang dilaksanakan secara menyeluruh terhadap pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun 2019. Menurut Citizuro, kegaduhan dan kesembrautan yang terjadi pada pemilu 2019 menjadi penyebab turunnya indeks demokrasi di Indonesia ini. Zuro juga mengatakan pemilu 2019 itu identik dengan kekerasan, identik dengan kampanye hitam, identik dengan ujaran kebencian, sehingga keadaan tersebut menyebabkan polarisasi di dalam masyarakat yang terjadi hingga hari ini. Tingginya kegaduhan pada 2019 ini lebih banyak disebabkan oleh jalan pemilu diwarnai oleh kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berita bohong yang menyebar luas di tengah masyarakat. Jika kita telisik lebih lanjut, berbagai penelitian tentang pelaksanaan pemilu 2019 mengatakan bahwa perkembangan teknologi ternyata memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya kegaduhan dalam dinamika politik atau pemilu 2019 menurut Arahap tahun 2020. Dia juga mengatakan bahwa pesta demokrasi pada pemilu 2019 ini sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas internet. Bagaimana internet mempengaruhi? Ternyata media sosial memegang peranan yang teramat penting dalam proses kampanye politik 2019 kemarin. Semua kandidat partai politik menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Celakanya, ide dan gagasannya tidak sekedar itu saja. Celakanya, tidak hanya sekedar ide dan gagasan yang disampaikan melalui media sosial tersebut, tetapi juga ujaran kebencian, kekerasan simbolik, kampanye hitam, ya berbagai macam. Bukan malah visi misi yang disampaikan melalui media sosial tadi, tetapi malahan mendatangkan kegaduhan di tengah pelaksanaan kampanye pada pemilu 2019 yang lalu. Nah, data lebih lanjut, ternyata menariknya pemilu 2019 ini karena kelompok masyarakat yang paling berpengaruh pada pemilu 2019 adalah kelompok pemilih muda dan pemula. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, kelompok yang paling melek teknologi, kelompok yang menguasai teknologi informasi dan tentunya menguasai media sosial, media internet adalah kelompok muda dan pemula. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok digital native, yaitu masyarakat yang hidup di era digital, masyarakat yang tumbuh dan berkembang di era digital. Kelompok ini menguasai teknologi informasi. Namun, selain menguasai teknologi informasi, ternyata kelompok muda dan pemilih pemula ini adalah kelompok mayoritas yang berada pada pemilu 2019. Kelompok mayoritas kenapa? Nah, data mengatakan tidak hanya sekedar jumlah,
kelompok muda ini adalah kelompok yang dominan pada daftar pemilih tetap di pemilu 2019. Nah, datanya begini. Kelompok usia 17 sampai 20 tahun itu berkisar sebesar 17.500.000-an atau sekitar 9,2% dari 190 juta lebih pemilih pada pemilu 2019. Lalu kelompok usia 21 sampai 30 tahun itu sebesar 42.843.000. Jika kita total jumlah ini kisaran 31, sekian persen. Jumlah ini besar dan sangat mempengaruhi pada pemilu legislatif ataupun pemilu presiden yang lalu. Jadi, kembali kita kepada persoalan di awal, kenapa pendidikan politik penting diberikan kepada pemilih pemula ataupun pemilih muda? Nah, seperti latar belakang yang kita bicarakan tadi, di bahwasanya kegaduhan telah menyebabkan indeks demokrasi Indonesia itu merosot tajam. Lalu, pada pemilu 2019 yang lalu, kelompok muda adalah kelompok yang paling mempengaruhi proses jalannya pemilu tadi. Untuk itu, jelang pemilu 2024, maka penting dilaksanakan mulai sedini mungkin. Mulai saat ini dilakukan pendidikan politik secara berkala, secara berkelanjutan kepada pemilih muda dan tentunya terutama pemilih pemula. Pemilih pemula ini tentunya adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya di dalam proses pemilihan umum. Nah, baru pertama kali yaitu ya mereka yang berumur 17 tahun pada proses pelaksanaan pemilu atau mereka yang sudah menikah. Ini kita sebut sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula ini rata-rata berada pada kelompok masyarakat pelajar atau mahasiswa. Maka dari itu tentunya penting melaksanakan pendidikan pemilih itu dengan berbagai cara. Nah, kita harus menelusuri dulu pendidikan pemilih kepada pemula sebenarnya telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, partai politik, lembaga swadaya masyarakat kepada pemilih pemula. Namun, cara yang digunakan adalah cara-cara yang masih menurut kami itu adalah cara yang tidak berkelanjutan dan cara-cara konvensional, yaitu cara yang menggunakan ceramah, lalu mengundang kelompok-kelompok perwakilan siswa untuk ikut seminar, ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, partai politik atau dan lain sebagainya. Ternyata ini tidak cukup. Maka dari itu melibatkan institusi pendidikan secara penuh tentunya adalah upaya yang harus dilakukan ke depannya. Bagaimana itu? Tentu ini harus kita rumuskan secara bersama. Bagaimana caranya? Kita akan bahas pada video Revolve Official Channel ke depannya. Tapi untuk hari ini yang terpenting, mulai saat ini, jauh hari menjelang pelaksanaan pemilu 2024, proses pendidikan pemilih harus telah dilaksanakan kepada pemilih muda dan pemilih pemula. Tentunya juga kepada masyarakat lainnya. Tapi kelompok ini pasti akan berpengaruh dan ini lebih penting kita lakukan ke depannya. Terima kasih.